Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Sabrina Nadila. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Biologi kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau jelasin nih ke kalian tentang laboratorium. Apa sih laboratorium itu? Jangan lupa tonton sampai selesai ya. Nah, pertama aku mau jelasin dulu nih ke kalian tentang pengertian dari laboratorium. Jadi, laboratorium itu adalah suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus untuk melakukan penelitian, pengukuran, penetapan, pengujian untuk keperluan penelitian ilmiah dan praktik pembelajaran. Dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin juga nih ke kalian tentang jenis dan fungsi laboratorium. Sebenarnya, jenis dan fungsi laboratorium itu sangat banyak sekali. Tapi pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin ke kalian jenis-jenis laboratorium yang ditinjau dari tujuan dan fungsinya. Nah, itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada laboratorium dasar. Nah, fungsinya itu untuk memperkenalkan dan memahami konsep dasar. Yang kedua itu ada laboratorium pengembangan. Fungsinya itu untuk mengemban tugas khusus sesuai dengan spesialis bidang ilmu. Dan yang ketiga ada laboratorium metodologi pengajaran sebagai tempat kompetensi pedagosis keguruan bagi guru. Dan yang terakhir, yang keempat, ada laboratorium penelitian yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan penelitian atau kegiatan ilmiah yang berujung pada penemuan konsep, prinsip, teori, asas, aturan, atau hukum-hukum. Teman-teman, tahu gak sih kalau misalkan di laboratorium itu ada banyak peraturan loh? Nah, ini salah satunya yang bakal aku sebutin. Yang pertama, ada dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang kedua itu ada dilarang merokok di dalam laboratorium. Kemudian dilarang meludah karena akan menyebabkan terjadinya kontaminasi. Yang keempat, jangan panik menghadapi bahaya kebakaran, gempa, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, dilarang mencoba peralatan laboratorium tanpa diketahui cara penggunaannya. Dan yang keenam, diharuskan menuliskan secara lengkap label, terutama terhadap bahan-bahan kimia. Dan yang ketujuh, kita dilarang menghisap atau menyedot dengan mulut segala bentuk pipet. Semua alat pipet harus menggunakan bola karet penghisap. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kita diharuskan memakai baju laboratorium, sarung tangan, juga masker, terutama sewaktu menuang bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini merupakan gambaran contoh dari laboratorium. Aku bakal kasih tahu nih di dalam laboratorium itu ada apa aja. Yang pertama itu meja demonstrasi. Meja demonstrasi itu terletak di paling depan. Jadi, fungsi meja demonstrasi itu untuk tempat guru atau seseorang yang menginstruksikan tentang jalannya penelitian yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua ada meja kerja siswa. Meja kerja siswa itu meja yang digunakan oleh para siswa untuk mereka melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga itu ada lemari penyimpanan. Nah, lemari penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan alat-alat atau bahan-bahan untuk praktikum. Yang keempat, ada wastafel di setiap mejanya yang berfungsi untuk mencuci alat-alat setelah digunakan selama praktikum. Kemudian yang kelima ada kursi, yang keenam ada papan tulis, yang ketujuh ada exhaust fan yang berfungsi untuk mengoptimalkan sirkulasi udara di dalam ruangan, dan yang keempat terdapat poster yang bergambar tubuh manusia, dan yang terakhir ada alat pemadam kebakaran. Gambar yang kedua ini merupakan contoh laboratorium yang sudah digunakan. Pada laboratorium ini, fasilitas yang digunakan lebih lengkap dibanding pada gambar laboratorium yang sebelumnya. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa terdapat jendela dan lampu yang berfungsi untuk menerangi ruangan dengan cukup untuk melakukan praktikum. Dan pada gambar ini banyak poster bergambar tubuh atau organ manusia yang lebih lengkap daripada gambar sebelumnya, serta terdapat torso atau kerangka tubuh manusia. Poster dan torso ini berfungsi untuk mempermudah pembelajaran. Juga di dalam lab tersebut sudah terdapat alat-alat yang digunakan untuk praktikum. dan masih banyak lagi fasilitas lainnya yang sama seperti pada gambar laboratorium yang sebelumnya.
fasilitas laboratorium secara umum. Yang pertama, laboratorium itu harus memiliki penerangan, dan penerangan tersebut harus memiliki pengaturan yang dapat diubah-ubah. Kemudian yang kedua, ventilasi. Karena penggunaan bahan kimia yang mudah menguap akan meracuni siswa atau peneliti jika tidak ada sirkulasi udara. Kemudian, ventilasi saja tidak cukup, maka ditambah kipas penyedot untuk mengoptimalkan sirkulasi udara. Dan yang ketiga, air. Air juga harus memiliki pasokan yang cukup dan kualitasnya baik, karena jika tidak akan mempercepat kerusakan pada alat logam. Dan pembuangannya pun harus diperhatikan. Lakukan pengenceran untuk bahan asam kuat, basa kuat, dan bahan bersifat korosif sebelum dibuang dalam saluran. Kemudian yang keempat ada bak cuci. Bak cuci harus terbuat dari porselein, beton, atau stainless steel. Lengkap pula dengan saringannya agar tidak membuat mampet saluran. Kemudian yang kelima, listrik. Listrik dalam laboratorium dibutuhkan untuk mendukung alat laboratorium yang elektronik. Kemudian yang keenam, mebel air. Meja siswa memiliki tinggi 70-75 cm. Meja guru harus lebih tinggi dari meja siswa. Meja samping dibuat dari beton untuk menyimpan alat-alat yang tidak usah dipindah-pindah atau permanen. Selanjutnya, aku juga bakal jelasin alat-alat yang ada di laboratorium dan fungsinya. Yang pertama itu ada alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini merupakan alat yang paling dasar yang kita gunakan sebelum melakukan praktikum. Adapun alat pelindung diri itu berupa jas lab, sarung tangan, dan masker. Dan yang kedua itu ada gelas ukur. Gelas ukur itu berfungsi untuk mengukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Dan yang ketiga ada pengaduk kaca. Pengaduk kaca ini berfungsi untuk membantu menghomogenkan larutan. Alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. Dan yang keempat, karet penghisap. Karet penghisap ini berfungsi untuk membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Dan yang kelima, pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Dan yang keenam, pipet tetes atau dropping. Mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan, tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. Dan yang ketujuh, spatula stainless steel. Nah, spatula stainless steel ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang padat. Kemudian yang kedelapan itu Erlenmeyer. Nah, alat ini berfungsi sebagai alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. Kemudian yang kesembilan itu mortar pastel. Berfungsi untuk menghaluskan bahan. Kemudian yang ke-10 itu rak tabung reaksi, tempat meletakkan tabung reaksi. Dan yang terakhir, mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk melihat objek yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata.